dua ini yang tipis mengakibatkan tabung ini tidak bisa menahan tekanan freon, akhirnya pecah dan meledak, lur. Dulu pernah ada korbannya, lukanya cukup parah ya, lur, kena ledakan ini karena. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Tri AC di Ilmu Teknik Official. Pada kesempatan kali ini saya akan menerangkan jenis-jenis refrigeran atau freon dari masa ke masa. Jadi dulu freon keluaran pertama atau freon pertama kali yang beredar itu adalah jenis freon R22. Ini jenis freon R22 adalah freon pertama ya, lur. Freon AC jadul seperti AC nasional atau AC merek-merek lain, pokoknya yang freonnya R22. Nah, kenapa freon R22 ini diganti dengan freon yang sekarang ini? Jadi sebelum freon R32 yang terbaru saat ini, sebelumnya adalah freon R410. Nah, kenapa freon R22 ini diganti? Jadi penyebab freon R22 ini diganti adalah karena freon R22 dilarang karena dapat merusak lapisan ozon dan berkontribusi terhadap perubahan iklim. Kerusakan ozon, freon R22 mengandung klorodifluormetane atau HCFC yang dapat merusak lapisan ozon di atmosfer bagian atas. Kerusakan ozon dapat menyebabkan peningkatan radiasi ultraviolet yang dapat meningkatkan resiko kanker kulit dan katarak mata. Jadi itu penyebab freon R22 dihapus, dilarang, lur. Namun untuk saat ini freon itu masih aktif ya, lur, masih beredar. Karena untuk AC jenis freon R22 ini pemakainya masih ada, lur. Karena AC-nya cukup bandel ya, lur. AC jadul-jadul itu. Untuk melindungi lapisan ozon, Amerika Serikat telah menghentikan penggunaan R22. Di Indonesia, freon R22 akan dihapus total pada tahun 2030. Ya, nanti kita lihat aja tahun 2030 apakah memang benar-benar sudah lenyap freon R22 ini. Sebagai pengganti freon R22, Anda dapat menggunakan refrigeran yang lebih ramah lingkungan seperti R410A atau R32. Ya, jadi setelah freon R22 ini, lur, yang muncul kedua adalah R410A dulu, lur. Tabungnya yang ini, lur. Tabung pink itu ya, lur. Sama tabung itu ketebalannya dan beratnya sama dengan R32 ya, lur. Untuk R410 dan R32 itu sama tabungnya. Namun untuk yang R22 ini lebih ringan, lur. Lebih ringan. Karena untuk tekanan freon R32 dan R410 itu jauh lebih besar, lur. Jauh lebih besar. Sementara untuk tekanan freon R22 ini tekanannya jauh lebih rendah. Tabungnya ini pun ringan, lur. Dulu pernah ada kasus tukang AC membeli freon R32 memakai tabung isi ulang R22, dan akhirnya karena tekanan freon R32 yang tinggi dan tabung R22 ini yang tipis, mengakibatkan tabung ini tidak bisa menahan tekanan freon, akhirnya pecah dan meledak, lur. Dulu pernah ada korbannya, lukanya cukup parah ya, lur, kena ledakan ini karena ini tidak sesuai dengan kapasitas freon R untuk tabung freon R32 atau R410. Tabung ini lebih tipis. Coba kita timbang tabungnya. Ini untuk tabung freon R22 dulu ya, lur. Ini tabung sama-sama kosong. R22. Coba kita kasih, ini beratnya totalnya semua 2 kilo. Kita tambahi batu. Ya, bisa kita lihat. Ini sekitar 2 kilo setengah. 2 kilo setengah ya, lur. Coba kita timbang untuk tabung
R32 atau R40. Wah, KCE banyak lur. Jadi untuk selisih beratnya sekitar 2 kilo lur, selisihnya lur. Selisih berat tabung sama-sama kosong ya lur, selisihnya 2 kiloan. Lebih berat R32 atau R40A. Jadi ini lebih tebal. Nah, jadi jika ingin isi ulang freon R32 atau R40, jangan memakai tabung R22 karena berpotensi tabung ini tidak bisa menahan tekanan dan tabung ini bisa pecah dan meledak ya lur. Dan ini sangat membahayakan lur. Ledakannya setara bom ya lur. Jadi gitu ya. Nah, jadi setelah R22 ini dilarang, digantikan dengan R410A. Setelah R22 berganti dengan freon R410A, freon R410A pun sekarang diganti dengan freon yang paling baru ini lur. Jadi jika saudara-saudara beli AC terbaru untuk saat ini, pasti Anda akan mendapatkan AC terbaru dengan freon R32. Karena R410A pun sekarang dilarang karena R410 juga memiliki potensi pemanasan global GWP yang tinggi dan mengandung kadar hidrofluorokarbon HFC yang tinggi lur. Jadi tidak beda jauh sama R22. Namun freon R410A ini tekanannya jauh lebih tinggi dari R22. Tekanannya sama ya lur, sama kayak R32. Untuk freon R410A ini gasnya atau gas freonnya itu terdiri dari campuran freon R32 dan freon R125 ya lur. Jadi freon R410A ini terdiri dari campuran freon R32 dan R125. Tekanannya jadi sama ya lur, sama seperti R32. Nah, sekarang setelah R410A dilarang, beralihlah sekarang menjadi freon R32. Jadi AC yang baru ini adalah freonnya R32. R32 ini murni ya lur. Murni hanya R32 saja. Sifat freon R32 yaitu bisa terbakar lur, mudah terbakar gasnya. Hampir mirip seperti gas LPG jadi ya lur. Cuman lebih mengerikan gas LPG. Namun freon R32 ini juga sama ya lur. Intinya bisa mudah terbakar lur. Jadi jika kita menggunakannya tidak sesuai SOP atau tidak safety, tidak hati-hati, freon ini berpotensi terbakar atau bahkan bisa menimbulkan ledakan lur. Jadi untuk AC-AC baru sekarang ini sebetulnya gas pendinginnya itu lebih ngeri ya lur, dibandingkan generasi pertama R22. Kalau R22 itu tekanannya rendah, tidak bisa terbakar, namun kan dilarang karena merusak lapisan ozon. Jadi gitu lur. Untuk tabung freon R32 sama dengan R410A ketebalannya, dan bisa kita buat gantian isi ulang R32 atau R40A asalkan dikosongkan dahulu. Namun pada intinya jangan sekali-sekali mencoba isi ulang freon R40A atau R32 menggunakan tabung R22 yang tipis ini. Akan berpotensi tabung ini tidak kuat menerima tekanan, menahan tekanan, pecah, menimbulkan ledakan lur. Jadi gitu ya lur. Jadi untuk freon saat ini yang terbaru, untuk AC-AC baru saat ini, AC-AC terbaru saat ini, freonnya adalah freon R32 yang jenis gasnya bisa terbakar namun lebih ramah lingkungan. Jadi gitu saja lur, semoga bermanfaat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam dingin.